Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Sangkrah Solo pada hari ini tanggal 10 Januari 2025. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, saya berharap dalam penyertaan dan berkat Tuhan selalu. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan dalam Renungan Harian GKI Sangkrah ini, mari kita tunduk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat kembali bertemu dalam Renungan Harian GKI Sangkrah pada hari ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini dapat menyegarkan hati dan pikiran kami semua, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah lewati tahun 2024 dengan penuh ucapan syukur. Nyatanya kita semua dapat melaluinya, dapat melewatinya. Susah senang, Tuhan selalu beserta kita semua. Tapi di tahun 2025 ini, tahun yang baru, Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu yang akan dilakukan di tahun 2025 ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau saya berharap di tahun 2025 ini saya harus mempersiapkan hidup saya lebih baik lagi. Ya, semakin tekun berdoa, semakin rajin bekerja. Semakin bekerja ini dalam arti kehidupan kita, dalam hal pekerjaan dan juga dalam hal bekerja melayani Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita. Dan yang pasti kita harus selalu setia kepadanya, karena Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada kita, ya, dan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di atas 3 poin itu, poin yang keempat ini yang harus selalu kita pegang, selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat dari kitab Yohanes ayat pasal 15 ayat 1 sampai 8, ya. Mari kita buka kitab kita. Judulnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Ini sudah sering kita baca atau sering kita bahas dalam mungkin renungan ataupun kebaktian ataupun acara-acara keagamaan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Dan juga kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah bahas ayat ini di tahun mungkin 2022 ya, 2 tahun yang lalu atau cukup lama. Cuman ayat ini yang sungguh-sungguh membuat saya selalu ingat kepada Tuhan, ya. Makanya saya setiap tahun saya perbarui firman ini, saya baca dan saya renungkan dan saya lakukan sebisa saya, ya Bapak Ibu. Mari kita baca. Pokok anggur yang benar, ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Ini jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang terakhir, dalam hal ini inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jelas Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca hari ini menjelaskan bahwa kita harus melekat pada pokok anggur, ya. Melekat pada Tuhan Yesus, pokok anggur, dan Bapakulah yang pengusahanya. Jadi Bapakulah itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu Allah yang akan mengusahakan. Ayat ini mungkin sering kita baca, ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi ini cukup, ayat ini cukup selalu membangun dan menguatkan saya, ya, dan ayat ini mengingatkan saya untuk saya melekat pada Tuhan Yesus, ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya dalam Alkitab kita, itu seringkali yang harus kita lakukan, ya, yang memang Tuhan state itu harus kita lakukan, ya. Dan di luar itu, kalau kita tidak hidup melekat pada Tuhan Yesus, ya kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa menjalankan firman ini, ya pasti. Karena dikatakan di Alkitab, bagaikan pohon anggur, kalau kita tidak melekat pada pokok anggurnya, kita kan berarti lepas, ya kita nggak dapat apa-apa dari pokok anggur itu. Nah, gimana caranya kita bisa berbuah? Ya, jangan lupa, kita ini hidup untuk Tuhan, dan kita ini diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus selalu melekat pada firman-Nya. Ya, karena apa? Tuhan Yesus mengatakan iblis itu bisa masuk menggoda kita melalui manapun, ya, melalui pikiran kita, melalui emosi kita. Seperti kita ya tahu, kita seringkali dipancing, ya, dari pikiran kita. Iblis masuk, ayo lakukanlah ini, supaya kita berbelok dan kita tidak melekat pada pokok anggur, ya. Walaupun kita sudah melekat pun, kita harus siap dibersihkan. Kita harus siap untuk disakiti cobaan hidup atau problem hidup ini. Seberapa kita mampu untuk menjalaninya, tetaplah kita melekat pada pokok anggur. Walaupun kita dibersihkan, sakit Bapak Ibu, percobaan-percobaan yang Tuhan berikan, atau iblis menggoda kita dengan cara apapun, ya kita harus selalu kuat, selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Ya, jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang dan terpuruk semakin dalam. Tapi kita harus menjaga kehidupan kita selalu dalam rencana Tuhan sesuai firman yang sudah kita baca ini. Jadi kalau kita mau berbuah, kita harus melekat pada pokok anggur dan siap dibersihkan. Di tahun 2025 ini Bapak Ibu, kita harus selalu menjaga hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui apa? Baca firman, tekun berdoa, ya, rajin bekerja pastinya, bekerja dalam hal kehidupan dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, firman ini mungkin bisa menjadi pegangan hidup kita semua. Seperti saya dalam menjalani kehidupan, saya selalu baca firman ini. Kalau saya dalam kesulitan, dalam percobaan, permasalahan kehidupan, saya berpegang teguh pada firman ini. Ingat, saya harus melekat. Kalau di saat saya tidak melekat kepada Tuhan, saya tidak bisa hidup dan saya tidak bisa berbuah. Ya. Setelah melekat pun, kita mengerti firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, tapi kita harus selalu siap untuk menghadapi pencobaan-pencobaan. Ya. Dengan apa? Kekuatan kita baca firman, mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Seperti firman tadi, kita harus berbuah lebat, itu baru bisa memuliakan nama Tuhan. Ya. Berbuah lebat dalam arti apa? Menjadi berkat dimanapun kita diberadakan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita harus berbuah menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, seperti ayat Markus 13 ayat 33 mengingatkan kita hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, selalu berjaga-jaga. Kita umat Kristiani, kita harus selalu
berjaga-jaga, berhati-hati, melakukan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun yang seperti saya katakan, saya ulang-ulang sekali lagi, pikiran, ya, cobaan, dan kata-kata dari manapun ataupun ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan hidupnya Yesus, berarti itu tidak dari Tuhan. Kita harus jeli, kita harus cermat, dan jangan lupa kita harus selalu berdoa dan tekun baca firman supaya apa? Jalan hidup kita itu tepat dan kita selalu melekat pada pokok anggur yang benar dan kita bisa berbuah. Ya. Dalam prosesnya kita harus siap untuk dibersihkan, disakiti, ya, dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan ini. Dari bacaan yang di atas ini, apakah yang Bapak Ibu simpulkan? Apakah yang Bapak Ibu dapat dari kisah pokok anggur ini? Ya, kisah pokok anggur yang benar ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Apakah seperti saya dalam mendapatkan firman ini, saya siap untuk dibersihkan, saya siap untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di tahun 2025. Selalu berdoa ya kepada Tuhan dan juga baca firman, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini yang sudah menyegarkan dan memampukan kami semua mengenai pokok anggur yang benar. Kita harus melekat kepada Tuhan Yesus dan siap untuk dibersihkan oleh pengusaha kami, yaitu Allah yang pemilik kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya punya satu lagu yang mungkin Bapak Ibu sering dengarkan, tapi ini sungguh menguatkan hati kita semua. Terima kasih. Ini penutup dari saya. Silakan Bapak Ibu juga mendengarkan dan menyanyikannya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jadi situ penggalan syairnya. Jadi percayalah, Tuhan selalu memegang kita dan kita pasti bisa melalui segala masalah kehidupan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Amin.